udah bagus, ada operasi politik yang bermain di balik isu ijazah palsu. Dan saya terlibat langsung dengan para aktor-aktor itu secara dekat dan punya banyak bukti. Bahkan masih malu-malu mau disebut namanya. Kalau maksud Pak Jokowi itu Pak SBY sama Mega. Kalau diletakkan pada kerangka perdebatan soal kearsipan. Jadi apakah Mega terlibat? Apakah SBY terlibat dalam konteks kearsipan negara? Mereka terlibat. Apa yang membuat sejauh mana keterlibatan itu punya kebutuhan untuk menggoreng? Ya juga jauh menggoreng. Ibu Mega kan banyak menyindir. Pak SBY juga banyak bermain politik lempar batu sembunyi tangan. Di satu sisi anak buahnya komporin bongkar ijazah palsu, tapi di sisi lain Gibran dengan Pak SBY itu mesra dalam rangka meloloskan AHY masuk kabinet. Jadi memang ini anomali. Tapi kalau bicara soal Jokowi mengatakan ada aktor besar terlibat, tidak usah Jokowi lah. Jokowi baru saja itu. Kalau saya mengatakan orang yang bertanggung jawab terhadap kegaduhan ijazah palsu itu dalam konteks mantan presiden. Karena pada saat Presiden Jokowi mencalonkan itu SBY. Dalam konteks keterwakilan partai politik, itu Ibu Megawati. Kalau kawan-kawan ini bisa ketemu Ibu Megawati, minta arsip, ijazah fotokopi, lalu disinkronkan dengan milik Pak Jokowi, ini semua selesai. Tapi Ibu Megawati menutup pintu. Padahal yang menggunakan ijazah Pak Jokowi itu Ibu Megawati. Kenapa dia menutup pintu? Karena dia ingin menggoreng satu dendam politik berkelanjutan, yang sama dengan kasus Senturi. Dulu kasus Senturi begitu juga kan. Ibu Megawati pada saat itu oposisi, itu menggoreng di ruang publik. Minta untuk dituntaskan. Sampai ke DPR. Kasus itu kemudian di DPR, lalu dibawa ke pengadilan. Tapi dalam kasus ijazah palsu, Ibu Megawati dan PDIP itu mengambil arsip di tangan mereka secara misteri, dan kemudian mengirim Eros Jarot, kawan-kawan PDIP untuk mengipas di lapangan. Maka bukan hanya Jokowi yang menilai SBY maupun Ibu Megawati terlibat, tapi akal sehat publik menjelaskan secara terang bahwa berdasarkan asumsi akal sehat saja atau fakta apa kemudian? Apa bukti yang Bang saya Faisal bisa punya? bertanggungjawabkan ini di kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor kehakiman, fakta kalau saya bicara. Punya bukti secara konkret? Coba lihat kalimatnya dalam konteks kearsipan negara. Ijazah itu adalah arsip PDIP, arsip KPU, arsip pemerintah. Siapa pemangkunya pada saat itu? Ketua umumnya Megawati. Kenapa kegaduhan ini berlanjut? Ibu Megawati tidak membantu Roy Surya untuk membuka ini loh, ada arsip loh, fotokopi. Kenapa tidak dibuka fraksi PDIP di DPR dalam rangka untuk membuat satu penyelidikan berdasarkan pendekatan politik formal? Lambannya, tersumbatnya, dan sindiran-sindiran Ibu Megawati, saya mengatakan, Ibu Mega aktor terbesar dalam memompa kemarahan publik terhadap ijazah palsu atau asli. Nah, saya menggulir ini konsisten sejak ijazah ini disuarakan di ruang publik. Dalam rapat-rapat terbatas dengan Bang Roy Surya, dengan kalangan Refli Harun, saya berkali-kali mengusulkan, gak usah gaduh, bikin surat ke Ibu Megawati, mohon izin untuk mengambil arsipnya aja. Supaya apa? Supaya publik bisa mendapatkan keterlibatan pengguna arsip itu. Tapi kan arsip ini kemudian menjadi heboh lagi ketika diambil dari Dian Sandi yang orang Kalau baca undang-undang politik, ini betul. Kalau baca undang-undang politik itu jelas di sana disebutkan partai politik bertanggung jawab dan harus bersifat transparan. Jadi penggunanya itu adalah Ibu Megawati, pemiliknya adalah Pak Jokowi. Nah, jadi aktor-aktor ini saling terlibat di dalam klik dan intrik politik. Tapi sekarang saya mau memberi dukungan moral kepada sahabat saya Bang Roy. Saya senang bahwa Pak Jokowi sudah menyiapkan mental yang kuat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Maka menurut saya semua tafsir politik ditiadakan. Saling ngejek, saling hujat, nggak usah. Kalau memang punya fakta-fakta yang kuat, masuk ke jalur hukum. Apalagi temuan dari berdasarkan basis penelitian. Tetapi saya mau mengatakan,
Ibu Megawati juga harus diminta pertanggungjawabannya kalau sidang itu dibuat. Karena dia menyaksikan sejak wali kota, 1 kali gubernur dan 2 kali calon presiden. Sindiran Pak Jokowi ini memajukan satu cara berpikir kita bahwa dia bukan orang yang tunggal dalam masalah ini. Ini satu kolektif. Kalau dia bersifat ijazah palsu, maka ini kejahatan kolektif. SBY bisa dipanggil di pengadilan. Pada saat itu presiden adalah SBY. Ibu Megawati yang membawa ijazah itu mendaftar Pak Jokowi akan juga dipanggil pengadilan. Jadi menurut saya keterlibatan aktor-aktor ini baik secara politik formal maupun nanti di jalur hukum itu tidak bisa terhindari. Mereka menggelar satu prasangka politik yang diamanatkan, yang dititipkan oleh amarah publik terhadap 10 tahun problem bernegara. Orang terbakar marah. SBY tahu itu, Ibu Mega tahu itu. Kalau mereka negarawan, konsisten, mau menegakkan Pancasila, masuk ke sila 4, kumpulin anak-anak bangsa. Ini loh arsip PDIP, Pak Roy. Ini asli, ini palsu. Saya harus berada pada posisi yang jujur apa adanya. Suara Bang Roy dan kawan-kawan itu murni. Murni suaranya kita dan tidak boleh dijerat oleh hukum. Tidak boleh dijerat oleh hukum. Tapi dalam perjalanan ini kemudian ada panggung kan yang begitu terbuka luas, ditunggangi oleh maksud kepentingan elektoral. Ada upaya untuk menyembunyikan arsip. Oleh sebab itu dalam berbagai di panggung belakang, saya banyak memberi masukan ke Mas Roy, ke kawan-kawan, Anda tidak bisa masuk penjara. Kalau Anda masuk penjara, Ibu Megawati juga harus masuk penjara. Kenapa? Karena asal muasal ini ada pada 2 orang, pemiliknya adalah Jokowi dan penggunanya adalah Ibu Megawati. Kalau ijazah itu terbukti palsu, maka bukan hanya Jokowi yang masuk penjara. Ibu Megawati juga berpotensi masuk penjara. Dalam konteks pemahaman saya demikian, kalau itu palsu. Tapi kalau itu asli, saya pernah bertanya kepada Pak Said Didu, seandainya ijazah ini asli, apa sikap Anda? Rekamannya masih ada, 4 bulan lalu. Dia mengatakan, ya sudah, kalau itu asli, kami mohon maaf. Tapi kalau itu palsu, kami juga siap. Saya menyesal karena masuk dalam kultur premanisme ini. Saya nggak merasakan satu pendekatan psikologi dari seorang ilmuwan, apalagi menyebut diri peneliti. Ini yang menjadi fokus pembicaraan itu satu tuduhan yang sangat strategi, menyangkut dengan orang yang pernah menjadi jabatan presiden. Ini bukan camat, bukan lurah. Gaya premanisme dengan klaim penelitian, buku yang ditampilkan dalam kultur ini agak, sebagai orang pernah di kampus ya, maaf, nggak ada seperti itu. Karena semua perdebatan ilmiah itu perdebatan metode. Dia harus masuk ke satu ruang yang netral. Dia tidak boleh masuk dalam ruang propaganda politik. Ini judul menarik ini, ada operasi politik di balik isu ijazah Jokowi. Kita masuk saja pada pendekatan hermeneutik, analisis lebih dalam soal makna bahasa. Bahwa ada satu isu, belum benar, belum salah. Ada operasi, apakah operasi itu formal atau informal? Tadi di awal saya jelaskan, keterlibatan Mega dan SBY di jalur politik formal, mereka terlibat dalam kejahatan membiarkan ijazah ini berkembang secara terus-menerus. Kenapa? Mereka punya political formil di parlemen, punya fraksi, punya alat yang namanya bisa melakukan penyelidikan atas nama konstitusi. Tapi kenapa itu nggak digunakan? Kemudian Megawati adalah pemilik arsip selaku ketua umum. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda melakukan penelitian misalnya. Ada kearsipan Pak Jokowi di PDIP itu hilang. Di kantor cabang, kantor wilayah, atau kantor pusat. Itu satu statement yang berkonsekuensi hukum. Menurut saya Anda gugur sebagai peneliti. Karena Anda mengatakan Anda baru menyurati dan mereka tidak membalas. Kalau Anda mengatakan ijazah itu arsipnya hilang di PDIP, saya mau minta di mana? Bukan hilang. Siapa yang mengatakan itu? Itu tingkat apa? Tadi jalur belakang. Dari belakang itu apa? Levelnya apa? Sebentar. Saya mau luruskan satu ini saja. Siapa yang mengatakan itu? Enggak lah, enggak perlu. Pada level wali kota itu kan berarti DPC.
kalau saat dia menjabat gubernur itu DPW. Kalau 2 kali jabatan wakil presiden itu DPP. Ada konstruksi penelitian di situ, level. Dan saya mau ngomong Mas Roy Surya, saya sering menggunakan istilah yang disederhanakan saja. Isu ini soal pembuktian benar atau salah, asli atau palsu. Per hari ini dalam kesadaran saya sebagai warga negara, semua orang menunggu. Perdebatan itu di jalur hukum. Jadi semua ijazah asli atau diklaim palsu udah nggak penting. Nggak. Gini. Sebentar. Ya. Gantian dulu, gantian. Aja nanti. Jadi saya datang ke sini. Mas Roy Suryo. Ya. Saya mau terbuka ke publik. Saya ini mengikuti ini sejak tahun 2014, tepat bulan November dengan Ibu Rahmawati. Waktu itu mereka dorong ini, yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Dan terbukti. Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dan dia tidak membawa bukti, yang dia bawa buku. Sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah. Orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Oke. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja. Duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ini akan terjadi seperti Bambang Tri. Kenapa? Ini soal 1 lembar kok. Membutuhkan forum yang netral untuk membuktikan itu. Saya mencoba membantu Mas Roy dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang mediasi? Menurut saya kalau Ibu Mega, Pak Jokowi bawa ijazah asli, Ibu Mega bawa ijazah fotokopi, disinkronkan, akan ketahuan. Asli apa Pak Suryo? Supaya apa? Jangan lagi masuk penjara Mas Roy. Dan saya akan bela kalau Anda masuk penjara. Oke, nanti. Saya akan minta kepada Pak Jokowi, kawan-kawan ini tidak boleh di penjara. Mungkin. Bukan Jokowi yang menentukan. Sebentar. Gantian. Saya warga negara kan. Mereka ini juga korban dari sebuah sistem negara yang amburadul. Kemarahan, dendam politik. Operasi politik. Inilah yang disebut ditunggangi oleh kepentingan elektoral, PDIP, dinasti politik untuk Puan, dinasti politik untuk Demokrat, AHY, dinasti politik. Silakan Bang Faisal. Saya mau menjembatani saja. Kalau Bang Bestari di posisi yang membela Pak Jokowi tidak akan bisa objektif. Ya. Kemudian kalau Bang Surya juga di posisi yang memang pernah disakiti oleh sebuah rangkaian. Enggak ada. Kita gantian Bang, dengerin dulu. Enggak ada. Nanti dikasih hak jawabnya Bang. Jujurlah. Jujur masuk surga loh. Iya, Nanti dulu, aku moderatornya loh di sini. Silakan Bang Faisal dilanjutkan. Barangkali imbas dari problem negara yang menyisihkan rasa ketidakadilan. Tifa, Roy Surya dan kawan-kawan marah kepada Pak Jokowi itu juga harus diterima. Ya. Dan tampaknya Pak Jokowi itu, kalau saya amati ya, harus menerima itu. Karena memang kekacauan sistem. Jadi begini Pak peneliti S3 ya. Yang tadi saya ngomong itu bukan soal Anda preman, tidak. Freeman, orang bebas. Dan terlampau bebas. Sehingga objek penelitian itu terlalu luas. Tapi menurut saya dalam tradisi orang-orang berilmu itu, yang disebut penegakan data valid, itu harus ada otoritas. Satu wilayah yang memang mengakomodir pembuktian. Misalnya kampus, atau BRINS, atau LIPI. Saya lihat Anda ini semua, bawa-bawa buku ini nggak beda sama Bambang Tri. Enggak, sebentar dulu. Mas Bambang Tri begitu juga. Wah ini karya ilmiah, ini Jokowi undercover, ini 17 halaman. Menurut saya, ini nggak penting. Ini 1 halaman saja. Pemiliknya Jokowi, penggunanya PDIP. Anda ketuk pintu Ibu Megawati, tolong bantu anak bangsa, buka arsip. Lalu sinkronkan. Tapi kalau semua ini kan, baik kubu Jokowi maupun kubu Anda, ini berantem soal
fotokopi yang sudah beredar luas di publik. Tapi kalau menurut Bang Faisal gini deh, ini kan kita bertanya-tanya, sebenarnya mungkin ada yang Saya berpikir. mau masuk ke poin. Oke, Ya. silakan. Kenapa tidak masuk ke jalur itu untuk meminta partai yang mengusung Pak Jokowi Tadi bertanggung udah jawab? via email. Karena isu ini memang mau digoreng. Dan sudah dinyatakan, diprediksi, kalau pengadilan ini digelar, itu bahkan bisa sampai 2030. Kalau menurut Abang, Bambang Tri aja dengar, Bambang Tri pengadilan itu 2 tahun. Kalau ini 700 halaman, setiap halaman itu data ini, itu bisa 4 tahun. Gorengan ini mengantarkan tafsir politik di ruang publik untuk perjalanan elektoral. Maka judul ini judul yang paling objektif, ada operasi politik. Pembiaran oleh partai politik yang berkewajiban ikut serta menertibkan kehidupan bernegara. Bang, tapi Bang Faisal, pertanyaannya. pernah nggak jujur aja, pernah nggak baca buku Jokowi White Paper secara lengkap? Saya nggak mau. Lah ya itu Saya nggak mau baca buku, mau bisa jangan itu. Aduh, konyol Jangan. deh. Ya, Mas, itu perspektif, Mas, perspektif. Anda jangan punya cara bicara begitu. Jangan, kalau Dengar nggak dulu. baca bukunya. Anda tanya saya kan? Lah iya makanya. Anda tanya, Anda mau dapat jawaban nggak? Masa peneliti begini, Cak? Anda tanya saya. Ya makanya Kenapa saya tidak baca? Sederhana aja, pernah nggak baca? Kenapa saya tidak baca? Dijawab nggak Iya. pernah. Kenapa saya tidak baca? Lah ya itu, Pertama, marah, bro. karena Anda sudah banyak menjelaskan buku itu ke ruang publik. Lain, Saya- detail banget. Jangan ngeles begini, ini bukan ciri peneliti. Kalau Anda bawa ijazah kayak begini propagandanya, menurut saya yang ikut Anda saja, saya ragu. Aduh, Saya orang bukunya. yang memfasilitasi kalian, mencoba membuat kajian, saya kebingungan. Apa ini yang mau diperjuangkan? Hanya modal fotokopi lewat media cukup sosial. jawabannya bahwa belum baca. Jadi di tempat ini saya mau menyatakan kepada seluruh pendukung saya, pendukung Bang Roy, kejadian di sini dengan Bang Refli saya minta maaf. Sebenarnya dari 4 bulan lalu saya sudah mengatakan pendekatan ini sama dengan Mas Bambang Tri. Kenapa? Daging 1 kilo, bumbunya 1 ton. Oke. 1 lembar kertas, tapi Baca deh, terlalu banyak propaganda politiknya. Harus diluruskan. Kebetulan ada Mas Roy. Ya. Jangan soal isu rekening. Ketika saya ngomong soal keinginan saya yang tulus untuk mediasi di luar proses pengadilan, itu saya dihujat sama pendukung-pendukung Mas Roy Surya. Dan semakin saya yakin bahwa memang ijazah ini tidak dikonstruksikan lewat energi intelektual yang disebut penelitian mendalam, tapi ini harus pertemuan sinergi kemarahan, kebencian yang membabi buta. Dan saya korbannya. Termasuk dengan pertanyaan sahabat saya Bang Bestari soal rekening. Saya mau jujur begini. Kawan-kawan yang mengusung ijazah palsu ini, 90% ini mantan pejabat, bukan oposisi. Apa Ingat yang ya, ditangkap mantan dari itu? pejabat dan rata-rata pendukungnya itu lansia. Ini kita punya data. Maksudnya. Mengarah kemana Bang Oleh sebab Faisal? itu saya sudah menarik diri karena saya lihat kok semua ini mantan pejabat lawan mantan presiden. Dan yang terlibat juga mantan-mantan presiden, mantan-mantan menteri. Ya kan? Oke. Dalam konteks itu barangkali ada satu romantisme kekuasaan yang masih berlanjut. Kalau dulu orang pensiun itu kan hobi pelihara bunga. Sekarang pejabat kita tuh kalau pensiun, uang pensiunnya dipakai untuk saling menghujat, bikin media sosial, baku benci dan satu sama lain. Nah di tempat ini saya ngomong, tidak bermaksud membuka rekening Mas Roy. Saya bilang sama Mas Andi, saya khawatir kalau penetapan tersangka diikuti pencekalan, kemungkinan akan pemblokiran rekening. Dibaca salah oleh Mas Andi. Mas Andi mengatakan, wah saya setuju. Tapi penting nggak membuka? Nggak. Iya. Tapi penting nggak membuka rekening itu ijazah palsu untuk itu. menjawab Kalau- apakah ada operasi politik atau tokoh di balik kasus? Kalau saya diminta saya buka, polisi minta, jaksa minta rekening saya buka. Karena kenapa? Kita tahu kalau kita masih di politik, kita harus pisahkan aktivitas bisnis kita, ekonomi kita yang murni ekonomi dan aktivitas politik. Kalau saya demi Allah, demi baginda Rasul, tidak takut rekening saya dibuka. Oke, Mas Roy. Pertama, sebentar, Oke. saya bukan mantan pejabat. Ya. Saya bukan komisaris seperti Refli Harun. Saya bukan mantan menteri. Saya bukan mantan panglima TNI. Tetapi kalau kawan-kawan ini, maaf, kan mantan semua pejabat. Tetapi saya mau mengatakan tidak maksud saya untuk menyerang pribadi, enggak. Oke.
Saya cuma ulang kalimatnya. Kalau status tersangka dicekal, kemungkinan biasanya kan rekening diblokir. Nah ini dipelintir. Iya. Nah,